Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para jemaah Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore ini kita bersama-sama kembali bisa beraktivitas mulia. Kata Imam Ahmad, ngaji seperti ini adalah ibadah yang paling baik. Maka mudah-mudahan apa yang sedang kita laksanakan ini senantiasa akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan juga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya langsung saja, waktu tambah cepat ini. Saya langsung saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rupanya benar-benar menghendaki umat Islam itu paham dengan Al-Quran. Salah satu sebab saya katakan demikian ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerangkan suatu masalah tidak cukup diterangkan saja oleh Allah, tetapi ditambahi ayat-ayat tentang permisalan. Jadi menerangkan sesuatu, Allah tidak cukup dengan keterangan, tapi juga contoh Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menginginkan kita itu betul-betul paham dengan isi Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Pak ini bisa disiapkan di batu Surat 22 ayat 73. Surat 22 ayat 73. Al-Quran surat 22 ayat 73. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu, sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Ya, Allah berfirman bahwa kita diperintah untuk mendengarkan ayat-ayat permisalan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas dzuriba masalun fastami'u. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalian manusia, ya, dzuriba masalun, telah diciptakan Allah perumpamaan. Fastami'u, maka dengarkanlah.
pelajari ayat-ayat tentang permisalan, dan banyak sekali. Saya di rumah itu punya tafsir khusus membakas ayat-ayat permisalan, namanya tafsir Tamsil Al-Quran. Lengkap dalam tafsir itu bahwa seluruh ayat permisalan itu diterangkan. Dan memang setelah mendengarkan ayat tentang sesuatu kemudian dikai contoh, itu lebih gampang. Kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu guru ngajar matematika misalnya, kadang-kadang ayat itu diterangkan kok, gak utuh. Tapi dikai contoh dari Pak Guru atau Bu Guru, baru ngomong itu jangan. Nah, salah satu contoh, kita sudah sama-sama tahu neraka itu panas. Kata Imam Al-Ghazali, geni itu kan ono geni warna abang, ono geni warna biru, ono geni warna putih. Di antara tiga ini yang paling panas itu yang putih. Kalau Bapak pernah melihat orang tukang las, itu apinya berwarna putih, besi bisa hancur. Nek geni warna biru, rojo panas ini memang, walaupun tidak sepanas putih. Contohnya no LPG biru, ya. Sing gak pakai panas itu berwarna abang. Lihatlah berdiam, orang memakai bom, itu cukup dengan api yang merah. Tapi meskipun warna merah, itu mau bom gosok. Ya. Nah, di neraka itu jauh lebih panas dari ini. Tapi ini karena terima panas menurut gak dijadi permisalan, ngomong paling lulus ngomong. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahi ayat permisalan kayak apa susah diterangkan. Surat 77 Pak Heri, ayat 32-33. Ya, kayak apa sih? Api di neraka itu kayak apa? Ditambahi permisalan kayak apa? 32 sama 33. Surat 77 Al-Mursalat ayat 32. Sungguh neraka itu menyemburkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seakan-akan iringan-iringan unta yang kuning. Pak, Bu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siksa di neraka sampai diumpamakan supaya kita paham, supaya kita takut. Dari dikirim bunga api sebesar istana, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi umpama neraka itu sebuah lubang begitu. Lontaran apinya dikirim sebesar istana dan beriring-iringan seperti unta. Terus bukan saja dibakar, tapi terus di sini gini. Ya. Dengan begini insyaallah kita akan semakin tahu kayak apa siksaan di neraka itu. Diberi permisalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab tafsir Al-Quran itu, Bapak Ibu sekalian yang saya miliki, ada banyak sekali perumpamaan itu. Ada perumpamaan ini tadi lontaran api neraka. Kemudian ada perumpamaan orang kafir dan orang beriman.
ada perumpamaan bidadari di surga, ada perumpamaan minumnya ahli neraka, dan masih banyak lagi. Semua itu masyarakat muslimin bertujuan untuk meneguhkan hati kita. Maka Allah membuat ayat-ayat misalnya ada lagi firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang beramal dengan riya. Al-Baqarah 264. Dan ada nih, orang beramal itu riya, kepengen dilengkungkan. Kayak apa percontohannya? Surat Al-Baqarah ayat 26. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Ya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi untuk yang kesekian ayat ini, Allah membuat perumpamaan orang yang infak tapi riya, sedekah atau riya dan riya sebabnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala seperti batu yang licin. Kemudian di sini ada tanahnya. Kemudian ditimpa hujan yang sangat lebat, maka hilang tanah di atas batu yang licin itu. Itulah pahala orang yang sedekah atau infak karena riya. Diberi perumpamaan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, mudah-mudahan satu demi satu firman Allah yang kita kaji ini akan membuat kita tambah semakin baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi ma'asyiral muslimin rahimahumullah, malam ini yang akan kami sampaikan ini tadi sekedar pembukaan bahwa Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga membuat permisalan, dan ini yang akan kami sampaikan. Hadisnya berbunyi begini: Walladzi nafsi Muhammad biyadihi, inna masalal mu'mini kama salin nahlati, akalat tayyibah wa doat tayyibah wa wa'at falam taksir walam tufsid. Artinya kata, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, tangan Allah, inna masalah mukmin, sesungguhnya perumpamaan orang-orang mukmin itu kama salim nahlati, seperti seekor lebah tawon. Kata Rasulullah, orang mukmin maksudnya mukmin yang sejati. Sebab Allah Pak, mukmin tapi palsu, ngaku saja mukmin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 8 itu Allah bilang wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan dari sebagian manusia ada yang mengaku beriman kepada Allah,
pada hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, kata Allah. Tapi mereka tidak beriman. Imannya palsu. Ada. Nah, ada pun yang dimaksud Rasulullah di sini, orang beriman seperti lebah itu iman yang sejati, bukan iman yang palsu. Ya. Maksudnya begini. Dalam Al-Quran itu kan ono surat sing judulnya yo lebah, An-Nahl. Itu surat nomor 2, An-Nahl. Gampang namanya. Ada surat namanya An-Nahl. Kenapa sampai Allah membuat salah satu nama surat bernama An-Nahl? Lebah. Dan kenapa juga Rasulullah membuat perumpamaan orang yang beriman sejati? Itu kayak tawon. Ada apa dengan tawon? Mari kita kaji sedikit demi sedikit. Bapak Ibu sekalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tawon itu akalan thayyibah, bahwa doa thayyibah. Sing dipangan, sing dilebokno nang awake, iku yang thayyibah. Akalat thayyibah, bahwa doa thayyibah sing ditokno lewat perutnya juga yang thayyibah. Jadi wong beriman itu apa sing dilebokno nang awake iku apik, apa yang dikeluarkan juga baik. Ini orang beriman. Dan itu percontohan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Panganannya tawon itu apa? Sobon ini tawon itu bunga. Nek lawer nang sampah. Jadi tawon itu selalu datang kepada bunga. Baik bunga ini bunga pepohonan atau bunga yang bunga itu. Ya. Nek cari makan di sini, apa yang diambil di dalam bunga? Setiap bunga itu ada cairan manis, namanya nektar. Ini yang diambil oleh tawon. Diambil, diserap, ya, kemudian dibawa pulang ke sarangnya, diproses lewat perutnya menjadi makanan, dikeluarkan menjadi madu. Jadi yang dimasukkan ke tubuhnya itu yang baik-baik saja, dikeluarkannya pun juga baik. Ini bukan hanya makanan, bukan hanya makanan. Bunga tempat yang indah yang didatangi itu sih indah-indah. Maka sampai hadir di majelis ini juga termasuk datang dan memasukkan sesuatu ke sini. Maka insya Allah ini adalah sebuah sinyal kita semua orang yang beriman sejati. Mereka beriman kotornya nggak di sini. Masjid itu tempat yang terbaik di muka bumi. Maka ini seorang masjid itu ya berangkat disik mulai kali. Tempat terbaik itu masjid, tempat terjelek itu pasar. Makanya dalam pasar itu ya suwe-suwe, secukupnya saja. Kalau ini ada barang nang pasar barang muncul, aku ngarep. Berkebetulan jadi ngapa nang pasar, nyapa lagi dulu suwe. Enggak bisa kalau mana nyapa mana suwe terus dia. Tapi ini aku ngarep jalan pasar. Kadang-kadang. Insya Allah kita
sebagian mencontoh membuktikan bahwa kita orang yang terbaik. Lihat tahun kemana kita juga makan. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanan yang kita makan itu yang halalan terlibat, halal zatnya, halal sifatnya yang kita makan. Ya. Tahu, tempe itu halal zatnya, tapi bisa halal. Ini kapan duit yang digawe tuku oleh ngendit, oleh korupsi. Halal zatnya, halal sifatnya. Ya. Atau mangan babi, duitnya oleh yang bergaya bener, oleh dagang dan pasar. Ini halal sifatnya, zatnya yang halal. Atau darah yang dibekukan itu, ya. Banyak orang yang masih makan seperti itu, ya. Yang halal dan thayyib. Apa thayyib itu? Thayyib itu makanan yang tidak cocok kita makan. Nongko atau durian itu halal, tapi bagi orang yang punya penyakit rawan setelah makan durian atau nangka menjadi tidak thayyib. Melinjo, kacang halal, tapi biasanya kalau makan kacang terus asam laurat umat itu gak thayyib. Ya. Kopi halal, tapi ini mari ngombe kopi mesilai keliang-keliang itu halal tapi gak tahu. Ini dia jadi langgar, Pak. Allah sudah pesan yang halalan terlibat. Daging kambing negat enak anak aja terus kok. Ya. Kemarin itu ada seseorang yang barusan sudah punya banyak penyakit di tetangga kampung saya, mari nyembelih wedhus, mangan wedhus, begini mati. Kalau dilanggar seperti itu, maka makanan yang halalan terlibat saja. Zatnya halal, sifatnya halal, porsinya harus yang benar. Ojo akeh-akeh. Ulu wasrobu 200.000. Nek ketok panganan enak, biasa ini enak aku makan. Ngono ku diembo, mesti dikontrol. Aku gak akeh. Ya. Ulu wasrobu 200.000. Mangan no, ngombio, tapi jangan berlebihan. Dikendalikan sendiri. Nah, di samping makanan dalam arti letterlock itu, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga jangan makan yang bergawe koyok wong kafir. Ini juga di perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan makanan sampai seperti itu. Sampai mungkin jarang atau mungkin tak pernah berinteraksi dengan orang kafir di dagang. Hati-hati, saya ingatkan betul. Maka kata Allah, jangan makan seperti mereka. Golek pangan juga jangan seperti mereka. Karena tidak kompromi. Yang digoreng kan duit, tidak peduli halal dan haram. Banyak para pengusaha yang
sering ditemukan itu caos makanan seperti itu. Mereka pengusaha kan gak mikir, simpelnya dia oleh bagian. Nah, saya pernah mengalami beli kain, namanya yang saya beli itu kain American Dream. Saya konveksi beli kain American Dream rompis, terus tak bayar American Dream, didoli kain merek kedua, namanya kain Linda, sing kualitasnya di bawah. Pulau gak pakai teliti, warnai bodoh, langsung tak angkat, tak potong, tak gobong kulit, sampai di rumah ditegur 70. Mas, tak kulit bisa dari apa? Itu kain Linda, itu Amerika, sama kan boleh Amerika, iya, Linda. Tak telepon, tak goworono, sudah tidak mau lagi. Kok orang CCTV bukan bahwa ini betul-betul tanggal sekian ini notanya saya dibeli tempat beli di tempat kamu. Mau tadi. Begitulah cara bekerja saya. Satu lagi, kelakuannya orang-orang kafir memang tidak kenal hal-hal ini. Ini tak sampaikan tapi demi Allah bukan untuk dicontoh. Ini kapan sampai belanja jika nota, hati-hati. Nota ini, saya misalnya nampak ya, pulang bawang abang rong kintal, sak mini juta, bawang putih rong kintal, sak mini 100 juta, tuku keluwek sak mini, tuku lombok sak mini, rene ini bener kabeh. Tapi ketika ditotal ke bawah, sebagian besar kakek ini kurang ajari mereka yang bukan. Nah, wong Jawa yang paling kulaan, gak langsung di cross check nomor kau. Paling kula di cross check nomor. Gak, terus tetap gede. Ya, ambil kan di cross check. Mestinya 4 juta, 85. Jajak nopo totalane 4 juta 805. Gak betul loh, 85 ben 805. Bila bagi rotasi nanti kita sekitar 700. Mungkin ini pakai rotasi. Nek dibalik rokok kakek ini, ya mestinya saya delok sih cek kuat cek. Oh iya sepurane. Mau ngelok bandar. Maka hati-hati. Ini kelakuan orang kafir yang dipesankan Allah. Makan atau cari makan, jangan seperti orang kafir. Ini permisalan juga dalam Al-Quran. Dan apa yang kita masukkan ke sini itu harus yang halal. Panganan itu Pak, ini kapan sampai nyambut gaya ini haram, ya itu digawe badai mabuk. Percayalah kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat 23 Pak Heri, ayat 51. Surat 23 ayat 51. Al-Quran surat 23 Al-Mu'minun ayat 51. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya, Allah pesan, ya ayuhar rasul, wahai para rasul, kulu min thayyibat, mangan senanti api, wa'malu sholihah, dan beramal solehnya. Ini bab panganan disandingkan Allah dengan wa'malu sholihah, beramal soleh. Para ahli tafsir menerangkan ini membuktikan bahwa orang yang panganannya haram
tidak halal, ini berat di dalam ibadah. Dicelok azan ping 5, ngono kuwi gak teko benes. No kampung iku ono masjid 5, masing-masing ada ping 5, berarti dicelok ping 100. Ngono kuwi gak teko belas, abot sikile. Kaya dicancang kaya besi ini dijak ibadah. Maka kita berhati-hati betul, apa yang kita masukkan ke sini itu harus hal-hal yang positif. Ya. Makanan, di samping makanan itu ada yang kita masukkan ke sini harus baik juga ilmu. Ya, Bapak Ibu sekalian, kata Rasulullah SAW, ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Bisa jadi setengah 7 3 sampai jangan bosan-bosan untuk mengisi otak hati kita dengan ilmu. Ya, karena itulah Islam itu. Ad-dinun nasihat. Islam itu nasihat seperti ini. Kalau jadi api itu panas, ini terbayang api kan panas, ini terbayang es kan adem seger. Ya, ini terbayang lombok pedis, uyah asin, gula manis. Islam itu nasihat. Maka jangan bosan-bosan untuk menerima nasihat ini. Karena Islam adalah nasihat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan orang yang beriman itu pada tempat yang sangat terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang alim yang berilmu itu saking mulianya didoakan oleh makhluk yang di darat ini, oleh makhluk yang di langit, oleh semut yang ada di dalam tanah, dan oleh ikan-ikan besar. Semua mendoakan orang-orang yang ahli ilmu, yang mau menyampaikan ilmu. Dan ketahuilah juga, ya, apa yang kita keluarkan itu betul-betul harus baik juga. Yang masuk sudah baik, ya, ilmu, panganan yang halal, minuman jangan lupa. Karena Allah juga pesan, innamal khamru, khamr itu dilarang betul, karena kata Utsman, Ali Bapak Utsman piyambake matur bahwa khamr itu ummul khaba'is, ambakne kemaksiatan. Orang itu kalau sudah mulai kecanduan dengan minuman keras, dia akan melakukan dosa-dosa yang lain. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian sekarang yang kita keluarkan, tambah itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik apa yang dimasukkan, sekarang apa yang kita keluarkan dari lisan ini. Apa? Satu di antaranya orang yang mau memandangkan Adam. Sini ada apa sih ini? Siapa sih ada? Pak itu Ali. Sampai terus ke Pak Adam. Sesuatu suara yang kita keluarkan dari mulut. Apa sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la ya'lamun nasu ma fi nida'i wasifil amali summa lam yajidu illa ayastahimu alaihi la yastahamu. Kata Nabi, seandainya orang-orang yang mengetahui pahala yang terkandung pada azan
dan saf pertama. Ya. Kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan cara mengadakan undian. Niscaya mereka akan melakukan undian. Jadi kita terus yang pertama kandungannya memuliakan orang yang azan. Di dalam hadis yang lain, orang yang mau azan itu dia diampuni dosanya sejauh suara yang dikumandangkan itu. Jadi sejauh mana suaranya diampuni dosanya. Kalau dia pernah melakukan di tempat itu sebuah dosa, diampuni oleh satu. Yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah suaranya didengar oleh pohon, oleh lumpur atau tanah liat, oleh batu, oleh jin manusia, kecuali ia akan bersaksi atas azan yang dikumandangkan. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, benda-benda hajarun, batu tak memiliki, menjadi saksi atas kebaikan azan yang dikumandangkan seseorang, suara yang dikeluarkan. Ya. Hajarun, seluruh batu-batuan yang ada yang mendengar. Makanya di kapan masjid yang pinggir jalanan itu tambah lagu ini. Yang kedua sajarun, pohon-pohon kata Nabi semua mendengarkan dan menjadi saksi atas azan yang dikumandangkan. Yang ketiga madarun. Orang jadi madarun ini. Orang jadi madarun. Ternyata madarun itu artinya lemah berokan. Jenenge anak madarun. Kok jadi orang gak ngerti. Malah tahu orang sing jenenge anak itu jadi setan bareng organisasinya setan. Tapi wis mati. Yang kedua azan yang ketiga hadis berikutnya, sing azan itu mendapatkan pahala perangkat sholat semuanya. Bukan. Makanya setelah mengerti hadis itu, saya ini orang yang takbir yang sering azan. Subuh itu orang kadang royokan dari orang tua. Orang tua yang mendapat jadi seberangkam jam 2 wis ke masjid. Biasanya royokan azan dari itu. Zuhur asar kita sering azan. Menentang keutamaan azan ini. Apa yang kita suarakan? Kita keluarkan agar sesuatu yang luar biasa. Hadis ini tadi mengatakan juga soft narep. Umpama kau ngerti keutamaannya, kau itu baru diundi. Baris ngarep itu hati, baris nomor tolong hati, ini ngerti. Makanya ini, Pak, Mas, adik-adik, ini wis orang azan, masuk gerubul-gerubul ngapain? Iman itu, rebutan sobekan. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu keutamaan yang luar biasa. Mudah-mudahan lagi apa yang kami sampaikan ini. Selain azan, apalagi yang kita keluarkan yang baik itu? Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, "Fadzakirina Allah katsiran wadzakirata adalahu maghfiratan wa ajrun azim." Ahli zikir laki-laki, ahli zikir perempuan, saya maafkan dosanya dan saya beri pahala ajrun azimah, pahala yang besar. Zikir, kalau sampai gelem tak, zikir kok gak usah biaya, gak usah sekolah dulu, pokoknya gelem. Ya. Makanya besok sampai kira-kira zikir di lisan sing pendek-pendek ini. Iso subhanallah wa bihamdihi baca, iso astagfirullah baca. Ya. Zikirnya Nabi Yunus
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat itu kalimat yang paling dicintai Allah. Maka mari sholat, mari zikir-zikir pada sholat, ojo langsung kencing, tambahlah zikir-zikir singkat itu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, atau astagfirullah, astagfirullah. Keutamaannya orang ahli zikir itu subhanallah. Kadang jodoh, kadang duit, gak perlu sekolah, dan diperintah Allah zikron kasih kok, zikir yang banyak. Ada Imam Ahmad bin Hanbal, itu seorang ulama besar di zamannya di Madinah. Ketika itu suatu hari beliau kepingin berangkat ke Basra, kakaknya sebalik. Pokoknya akhirnya kepingin berangkat ke Basra, melakukan sampai di Basra dia jujur itu bahasa Indonesia menjujur kan ya, menuju di sebuah masjid. Turun ke masjid itu bukan turun oleh marbot tukang masjid di kota metu yang apa boleh masjid itu teras itu. Metu turun karo ini imam besar. Wong bagi HP ini, turun HP. Di kota metu turun mana? Diusir mana? Imam Ahmad bin Hanbal. Pak Jono ini Pak mati. Tiba-tiba beliau menuju sebuah rumah di depan masjid. Di situ ada orang jual roti. Diamati terus orang jual roti. Ternyata orang jual roti yang membuat roti itu senantiasa berzikir dengan mengucapkan astagfirullah. Gerak gigi astagfirullah. Gerak gigi astagfirullah. Diamati oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ditakoni, Pak, kalau kita ini itu senantiasa berzikir astagfirullah. Kayak apa, Pak? Kalau bersuwi Pak, zikirnya itu karo itu Imam Ahmad bin Hanbal. Bersuwi kalau zikirnya. Terus kemudahan apa yang sampai dapatkan setelah rajin zikir istighfar? Ditandai bahwa apa yang saya inginkan, semua bisa terpenuhi dengan zikir istighfar. Cuma siji Pak, sing durung kula keturutan. Napa Pak? Kula sampai saya kepengen kepepet wong jenenge Imam Ahmad bin Hanbal. Nangis Pak, Imam Ahmad bin Hanbal. Ini yang mengantarkan saya menuju Basra kok begitu kuat. Saya inilah Imam Ahmad bin Hanbal. Betul Pak, betul. Di rumah itu di Jalan Bulu. Ini salah satu dasarnya zikir istighfar. Makanya Nabi itu boleh sampai 100, ada 2 hadis ini. Katanya Nabi tiap hari istighfar itu 80 kali. Astagfirullah. Ada yang hadis menerangkan 100 kali. Istighfar kan mohon ampun. Padahal Nabi SAW sudah dimaafkan dosanya oleh Allah. Dosa yang sekarang, yang dulu kalau ada, sampai yang akan datang kalau ada, itu sudah dimaafkan oleh Allah. Dijamin surga. Masih membaca istighfar 100 kali. Apa mana kalau ada sampai gambar jaminan habis waktu. Belum lagi jasadnya zikirnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi apa yang kita masukkan, apa yang kita keluarkan, kata Nabi, orang yang beriman sejati itu yang dimasukkan adalah yang baik, yang dikeluarkan yang baik. Kemudian yang terakhir kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa wa'at falam taksir walam tufsid.
mawon niku nek mencok wit-witan gak menjadikan patah dan rusak dan tidak merugikan. Ini orang pelem matang atau kalau pelem paling saya ngecek kamu yang manuk tikus cocok tapi enggak. Makanya aku Rasulullah seperti takut orang yang beriman yang didatangi yang baik-baik. Beda dengan lalat. Lalat itu sih tekok nanggung elek, semua itu yang penyakit elek. Makanya orang beriman gak mungkin delok elek itu. Ya, delok lupa apa gak mungkin. Ini orang yang beriman. Datangnya adalah bunga-bunga yang baik-baik saja. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.